Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Jo Amanah dengan NPM 234810005. Saya dari kelas Manajemen 23D. Saya di sini ingin menyampaikan bagaimana pandangan saya mengenai situasi moneter yang ada di Indonesia berdasarkan artikel yang telah saya baca. Situasi moneter di Indonesia menunjukkan adanya upaya yang cukup komprehensif dari Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam pandangan saya, upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter dan mengatur sistem keuangan merupakan langkah yang penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi negara. Stabilitas nilai rupiah dan inflasi yang rendah dan stabil sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun, Bank Indonesia juga perlu memperhatikan tantangan dan resiko yang mungkin muncul, seperti volatilitas pasar global, perubahan dalam kebijakan ekonomi global, dan dinamika pasar keuangan lokal. Dalam menghadapi tantangan ini, Bank Indonesia perlu tetap fleksibel dan responsif, serta terus melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan moneter yang diterapkan. Selain itu, transparansi dan komunikasi yang efektif dengan publik juga sangat penting, agar kebijakan moneter yang diterapkan dapat dipahami dan didukung oleh masyarakat. Dengan demikian, Bank Indonesia dapat terus berperan sebagai pengatur kebijakan moneter yang efektif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan di Indonesia. Situasi moneter di Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan yang signifikan dengan pengembangan rupiah digital oleh Bank Indonesia. Langkah ini mencerminkan upaya bank sentral untuk beradaptasi dengan tren digitalisasi yang tengah berkembang pesat dan menjaga kedaulatan mata uang lokal, yaitu rupiah, di era digital. Pengembangan rupiah digital merupakan langkah progresif yang diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, seperti integrasi ekonomi dan keuangan digital yang lebih baik, inklusi keuangan yang lebih luas, serta peningkatan efisiensi dalam sistem pembayaran. Namun, transaksi ini juga membawa tantangan yang tidak dapat diabaikan. Pertama, penerbitan rupiah digital sebagai Central Bank Digital Currency (CBDC) dapat mengganggu industri perbankan dan sistem transaksi yang sudah ada. Bank komersial akan menghadapi penurunan pendapatan karena rupiah digital akan menjadi kompetitor bagi layanan keuangan elektronik yang mereka tawarkan. Selain itu, kemungkinan adanya penarikan dana yang besar-besaran dari bank komersial ke rupiah digital juga dapat menimbulkan resiko likuiditas. Kedua, implementasi rupiah digital akan memerlukan kerjasama yang erat antara Bank Indonesia, pihak swasta sebagai penyedia platform dompet digital, dan masyarakat umum. Diperlukan infrastruktur digital yang handal dan aman agar rupiah digital dapat diadopsi secara luas oleh masyarakat. Selain itu, keamanan data dan privasi penggunaan juga harus dijamin. Ketiga, pengembangan rupiah digital juga menghadirkan pertanyaan tentang kebijakan moneter dan intervensi pemerintah pada ekonomi. Bank Indonesia harus menyesuaikan kebijakan moneter serta dengan transisi menuju rupiah digital. Hal ini melibatkan penyesuaian alat kebijakan yang ada atau bahkan pengembangan alat kebijakan baru untuk mengelola sistem moneter yang semakin terdigitalisasi. Di sisi lain, pengembangan rupiah digital juga dapat membawa berbagai manfaat, seperti peningkatan akses ke sistem keuangan bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank, peningkatan efisiensi dalam sistem pembayaran, serta peningkatan inklusi keuangan yang lebih luas. Selain itu, dengan adopsi rupiah digital, Bank Indonesia dapat memperkuat kedaulatan mata uang lokal dan memastikan
kelancaran transaksi keuangan di era digital. Secara keseluruhan, pengembangan rupiah digital oleh Bank Indonesia mencerminkan upaya untuk memanfaatkan potensi teknologi digital dalam peningkatan sistem keuangan dan ekonomi nasional. Namun, tantangan dan resiko yang terkait dengan transisi ini juga harus dikelola dengan hati-hati agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.